Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk perayaan Ekaristi hari ini, dan kita buka perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu, kasihanilah aku dan jawablah aku, seturut sabdamu ku cari wajahmu, wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan,
Hari ini kita merayakan Hari Minggu Paskah yang ke-7, perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 ini mengangkat secara khusus pentingnya diri kita sebagai seorang pembawa cerita. Hidup kita menjadi sebuah rentetan cerita-cerita panjang yang dengannya kita ingin apa yang menjadi bagian dalam perjalanan ziarah hidup manusia menjadi sebuah catatan sejarah untuk dapat diceritakan kepada anak cucu dan kepada semua orang. Hidup menjadi cerita supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Inilah kekuatan kita dalam melihat pentingnya karya dan upaya-upaya kita membangun komunikasi hidup satu sama lain. Kita bersyukur bahwa melalui upaya-upaya konkret kita, melalui kemajuan teknologi, kemajuan sarana-sarana komunikasi, membuat warta keselamatan, membuat diri dan segala sesuatu yang dapat menjadi cerita kita, dapat orang lain ketahui, dan juga menjadi sumber motivasi apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Pada perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, secara khusus saya sebagai Ketua Komsos Keuskupan Betebula mengucapkan profesiat salam komunikasi untuk kita semua. Kita berdoa untuk karya-karya komunikasi selanjutnya, yang mana pada saat kita dilanda coronavirus 19 ini, peran komunikasi menjadi peran yang sangat penting. Dari lubuk hati terdalam, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang hari ini merayakannya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan kelimpahan berkat bagi kalian semua. Kita satu sebagai bangsa, satu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah untuk membuat hidup kita menjadi bermartabat. Hanya di dalam komunikasi yang baik, kita akan membentuk cara hidup kita yang benar dalam hidup sebagai orang-orang yang mendalami kualitas iman kepada Allah dan juga mewartakan karya-karya Allah kepada siapapun. Keanekaragaman kita tentu menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat komunikasi menjadi hal yang penting. Kita berupaya sesungguhnya supaya apa yang menjadi tuntutan-tuntutan untuk kita dapat kita wujud nyatakan, karena kita mampu membangun komunikasi hidup yang baik dan benar. Selain itu, saya juga mengucapkan profesiat untuk ulang tahun Laudato Si. Kita diajak untuk mari merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Perayaan Ekaristi dan selama bulan ini, para uskup se-Indonesia dan juga umat beriman diajak untuk mari kita berdoa, sambil berdoa kepada Bunda melalui perantaran Bunda Maria untuk memohonkan rahmat Allah untuk membuat
bumi kita menjadi bumi yang dapat dipelihara secara baik. Kita dipanggil untuk mari merawat bumi sebagai rumah kita bersama, agar kita dapat memperoleh segala sesuatu, mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan hidup. Kita diajak untuk menjaga dan melestarikannya, yang dengannya apa yang kita lakukan ini menjadi warisan berharga, supaya di kemudian hari anak cucu kita memperoleh apa yang telah kita wariskan ini. Komunikasi hidup yang benar melalui cara hidup yang sungguh-sungguh memanfaatkan alam ini secara bermartabat akan juga membawa warta yang baik, warta kehidupan yang baik, dan menjadi warisan-warisan yang baik untuk semua orang. Di tengah kita dilanda coronavirus 19 ini, marilah kita bertanggung jawab untuk membuat hidup kita di dunia menjadi hidup yang penuh bermakna. Kita diajak untuk menemukan diri kita bagaimana membangun hidup yang sesungguhnya. Kita diajak untuk membangun pola-pola hidup yang dituntut untuk membuat kita menjadi orang yang mampu berubah di tengah situasi dan zaman sekarang ini. Seraya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kiranya karya-karya komunikasi dan seluruh hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi oleh rahmat dan berkat Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar seluruh hidup kita menjadi pencerita warisan berharga. Kita bercerita tentang kehidupan, kita bercerita tentang kebaikan, terlebih kita bercerita tentang Allah yang berperan di dalam segala sesuatu untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudari yang terkasih, di awal Ekaristi ini mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan salah kita. Kiranya Tuhan yang Maha Rahim membebaskan dan membersihkan kita dari segala noda dosa, dan kita pantas untuk ada di hadapannya dan pantas untuk merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita angkat hati, kita puji, kita muliakan Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Marilah berdoa. Ialah Bapa yang Maha Kudus, tidak ada orang yang pernah melihat Engkau, tetapi Putra-Mu telah menceritakan cinta kasih-Mu kepada kami melalui hidup, derita, wafat, dan kebangkitannya. Pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-54 ini, kami mohon, peliharalah kami atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersatu dan memuliakan Dikau dengan tekun menceritakan kisah kasih-Mu kepada manusia dalam segala tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya.
Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan seturut firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan
sebagai yatim piatu sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun mengamalkannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai sebuah cerita. Itulah pesan Paus yang diharapkan dengan cerita-cerita yang ada, kita menyampaikan kisah-kisah hidup kita kepada anak cucu kita. Manusia dari kodratnya adalah makhluk pencerita. Siapapun kita tentu memiliki kualitas yang ada di dalam diri untuk menceritakan apa yang menjadi bagian yang terekam di dalam pengalaman, yang kita ingat dengan baik segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bercerita tentang dan bercerita untuk menjadi
salah satu hal yang ada di dalam diri untuk bagaimana kita mengakomodir semua kehidupan kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Bercerita tentang sebuah pengalaman hidup, bercerita tentang segala sesuatu yang ada, bercerita tentang apa saja yang kita temui, yang semuanya menjadi sebuah catatan pengalaman hidup. Tetapi kita juga menyadari apa yang kita ceritakan tentang segala sesuatu haruslah menjadi sebuah cerita untuk apa? Cerita untuk apa? Cerita untuk apa? Cerita tentang harus sampai kepada makna cerita untuk. Itu berarti bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang kita ceritakan harus membawa kita pada penemuan akan jati diri hidup yang lain, yaitu bagaimana orang lain bisa mengambil hikmat tentang apa yang kita ceritakan untuk kehidupan mereka. Manusia adalah makhluk pencerita dari kodratnya, yang dengan cerita-cerita yang ia miliki, ia harus mampu membuat orang lain mengalami sesuatu yang lebih dari pengalaman-pengalamannya untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Cerita tentang pengalamannya yang menghantar orang lain bisa mengubah kehidupannya. Cerita tentang segala sesuatu yang ada dan yang kita miliki untuk membuat orang lain juga bisa memperbaharui diri dari pengalaman-pengalaman tentang cerita kita. Inilah ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana kita melihat diri kita sebagai figur pencerita, yang dengan catatan kita tentu saja cerita tentang hidup tidak hanya dilihat sebagai sebuah kenyataan komunikasi yang keluar dari mulut kita, tetapi diri kita sendiri adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Bagaimana diri kita dengan segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sumber cerita tentang segala sesuatu, sumber untuk membuat orang lain bisa menemukan apa yang mereka peroleh dari kehidupan yang kita ceritakan. Maka dari itu kualitas diri kita menjadi sebuah faktor yang sangat penting, karena dengan diri kita yang utuh, diri kita yang berkualitas, kita mampu membuat orang lain menikmati dan menemukan sesuatu yang baru dari apa yang kita komunikasikan dengan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, yang lebih utama dari apa yang kita lakukan adalah kita ingin membuat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita menjadi hidup yang dipenuhi oleh rahmat Allah. Pertama-tama kita bersyukur bahwa Allah telah kita ketahui siapa Dia melalui cerita-cerita hidup Yesus Kristus sendiri. Allah yang ada di atas sana menjadi Allah yang dapat kita bayangkan dan dapat kita rasakan kehadirannya melalui cerita-cerita dari Tuhan Yesus dalam setiap bentuk pewartaannya. Yang dengan pewartaan-pewartaan Kristus kita mengetahui, oh seperti itulah Tuhan yang kita imani. Dan lebih dari itu, diri Yesus sendiri adalah bagian dari sumber cerita itu. Kita mengikuti teladan Yesus, baik di dalam perkataan dan perbuatan-perbuatannya,
Karena Yesus adalah sumber komunikasi itu sendiri, yang dengan kehadirannya Ia telah menghantar kita untuk belajar dari Dia. Ia telah menghantar kita untuk melihat, oh seperti itulah Yesus yang saya imani, dan saya mengkomunikasikan hidup saya untuk apa yang saya temukan dari Dia yang saya imani. Yesus telah menjadi sumber komunikasi yang baik. Karena dari dirinya dan apa yang Ia wartakan, Ia telah menghantar kita menemukan Dia yang kita imani. Yang dengan apa yang kita pelajari, kita memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk membuat Yesus Kristus pun dapat diceritakan kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab dengan belajar dari Kristus untuk membuat siapapun yang ada di dalam dan di tengah-tengah kita mengetahui dan mengalami Kristus. Itulah kemuliaan warta komunikasi. Bagaimana diri manusia hidup kita sebagai sebuah cerita. Bapak, saudara-saudari, beriman yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa di tengah kemajuan teknologi, kemajuan dunia komunikasi dewasa ini, hampir semua kita tentu memiliki kemampuan untuk menceritakan, karena kita dari kodratnya adalah makhluk pencerita. Selama beberapa bulan terakhir, hanya melalui sarana komunikasi yang membuat kita dapat menceritakan segala sesuatu kepada orang lain. Ketika kita semua hanya bisa berada di rumah, kita hanya bisa berbagi cerita tentang diri dan keadaan kita di rumah kepada saudara kita, keluarga kita, atau kepada orang lain melalui media-media komunikasi ini. Banyak cerita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Cerita tentang pengalaman-pengalaman yang ada di dalam rumah. Cerita tentang perasaan ketika berada di rumah. Bahkan bercerita tentang segala sesuatu yang kita ingin bagikan, sharekan kepada orang lain. Cerita tentang ada produk-produk yang baru, tawaran-tawaran untuk membuat kita silakan memiliki produk-produk itu. Melalui media komunikasi juga, kita ingin orang lain mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita saling menghibur melalui media-media ini. Kita saling menguatkan melalui media komunikasi ini. Kita saling mengingatkan, saling menasihati. Dan melalui sarana-sarana inilah hidup kita menjadi hidup yang diliputi sebuah proses kehidupan yang membangun apa yang kita rasakan sebagai sebuah pengalaman kaos kepada kenyataan-kenyataan yang penuh dengan harapan. Kita bersyukur atas rahmat kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, media-media komunikasi. Tetapi juga kita harus sadari supaya segala sesuatu yang dapat kita lakukan, yang dapat kita ceritakan, kiranya membawa
nilai-nilai kehidupan yang bermartabat. Jangan sampai kita menyimpan atau menjadi pembawa cerita-cerita hoax. Jangan sampai kita menjadi pembawa cerita yang merusak atau yang menghancurkan martabat kehidupan kita satu sama lain. Mewaspadai segala sesuatu penting bagi kita. Ketahui kebenarannya dan juga membangun sebuah kebenaran dari apa yang kita ingin wariskan atau ceritakan. Hanya di dalam diri kita yang berniat untuk menceritakan tentang sesuatu yang berharga akan juga membawa orang lain mengalami cerita yang berharga itu untuk hidupnya. Semoga dengan perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54, kita menjadi pembawa cerita yang utuh. Cerita tentang kehidupan untuk membuat kehidupan yang kita peroleh dan kita nikmati serta kita jalani ini menjadi hidup yang penuh dengan harapan bahwa kita akan menemukan Tuhan dengan cara membangun komunikasi hidup yang benar. Dengan hidup yang benar, kita menciptakan diri kita sebagai wadah komunikator yang berusaha untuk membangkitkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermartabat. Sampai pada kenyataan, kita harus sampai kepada Allah. Itulah yang menjadi wujud akhir dari seluruh tanggung jawab diri kita sebagai manusia pencerita. Hidup yang kita ceritakan telah menjadi agenda yang berharga bagi kita untuk Allah memiliki kita secara sempurna dalam keabadian. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita sampai putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui putranya Yesus Kristus, awal dan akhir harapan hidup kita. Bagi gereja, semoga seluruh gereja setia menceritakan karya keselamatan Allah, entah secara langsung maupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dan peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa yang kini tekun menangani persoalan
yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, semakin setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat dari Tuhan, agar mereka semakin sanggup menceritakan cinta kasih dan kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, semoga mereka yang sedang menderita dikuatkan dan disembuhkan, yang meninggal memperoleh kebahagiaan dan anugerah dan aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan dari pandemi COVID-19 ini mendapat perlindungan dan berkat Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, semoga karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar mereka makin mampu bercerita tentang kasih Tuhan di zaman modern ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita yang merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 ini semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk menceritakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita persembahkan di dalam hati kita untuk seluruh hidup kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kemuliaan-Mu dan penerimaan yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari korbanmu dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan. Kami datang bersembah. Seluruh hidup dan karya kami, satukan dengan putra-Mu. Ayunkan namamu di rumah kita, lambungkan doa sujud dalam hati gembira, meratap rakyatmu pada Bapa Surgawi yang bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa-doa umat bersama roti ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sosial sedunia yang ke-54, Engkau perkenankan kami mempersatukan diri dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus,
kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Edmund,
serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Aku mohon, ya Tuhan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Sang Kepala, akan dinikmati oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan oleh semangat roh Yesus yang akan Dikau utus kepada kami. Gerejamu tetap bertekun untuk mengisahkan karya keselamatan putramu, sehingga tiada seorang pun kehilangan harapan, karena tetap melangkah di jalan Yesus keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, dari lubuk hati terdalam saya mengucapkan profisiat salam komunikasi untuk kita semua. Marilah kita menjadi pembawa cerita terbaik. Marilah kita menjadikan hidup kita sebagai sebuah cerita yang tidak pernah akan habis. Cerita tentang kehidupan yang benar dan bermartabat, agar cerita-cerita hidup kita bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Berguna untuk menciptakan
hidup yang lebih bermartabat pula. Peran dari komunikasi adalah menciptakan sebuah komunio, sebuah kesatuan, persaudaraan, sebuah kolegialitas. Melalui sebuah komunikasi, kita sadari bahwa ada saya, ada engkau. Saya dan engkau yang berkomunikasi menciptakan sebuah kesatuan kami. Dan kalian, saya dan engkau yang lain, yang karena sebuah komunikasi menciptakan sebuah kesatuan, terciptalah kamu. Kami dan kamu yang bercerita dan berkomunikasi dengan komunikasi yang baik dan benar, maka terciptalah kita. Ada saya, ada engkau, ada kami, ada kita. Kitalah yang menjadi suatu sumber menciptakan satu kesatuan hidup. Sekali lagi, salam komunikasi untuk kita semua. Yang kedua, profisiat dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudariku kaum muslimat dan muslimin di mana saja berada. Bagi kalian semua yang merayakan, semoga apa yang menjadi bagian dalam kegembiraan merayakan Hari Raya Idul Fitri menjadi sumber kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang baik, tentu saja baik untuk kita dan untuk kalian semua di dalam membangun peradaban sejati kehidupan kita, untuk membuat kita dalam wujud sebuah kehidupan kebersamaan yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh yang berkarya dan juga membangun dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan orang-orang yang menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan. Dan yang ketiga, dari lubuk hati terdalam juga mengucapkan profisiat salam Laudato Si. Tanggung jawab kita untuk mari menjaga dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Kita menjunjung tinggi kemuliaan Allah yang dengan sempurna telah menghadirkan bumi ini. Tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, memanfaatkannya secara bermartabat untuk membuat hidup kita menjadi baik. Hilangkanlah tingkah laku kita yang merusak alam, merusak lingkungan, dengan kembali berjuang untuk melestarikan, menjaga, dan menumbuhkan kekuatan hidup dunia. Semoga di dalam tanggung jawab bersama kita membuat bumi kita sebagai rumah kita bersama, tempat kita berlindung, tempat kita bercerita tentang kehidupan, tentang kita bersatu di dalam membangun keanekaragaman dunia, sehingga kita menjadi satu kesatuan manusia yang mendiami bumi dalam keanekaragaman sebagai satu kesatuan yang utuh dan bermartabat dalam kuasa dan bimbingan Tuhan. Dari lubuk hati terdalam juga saya mengucapkan profisiat dan limpah terima kasih kepada kita semua yang telah dengan cara masing-masing mendukung karya-karya komunikasi di dalam berbagai bidang, baik komunikasi elektronik maupun komunikasi media massa, media cetak. Kita pun bertanggung jawab
untuk bagaimana mewartakan, menceritakan tentang kehidupan-kehidupan yang baik. Terima kasih kepada semua yang secara khusus dalam tanggung jawab karya-karya komunikasi saya sebagai Ketua Komsos Keuskupan Wetabula sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang telah juga mendukung dalam karya sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang ada dan dapat kita manfaatkan dan kita tumbuh kembangkan dalam karya komunikasi di keuskupan ini, di Pulau Sumba ini, dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Agustina Mariana Kale selaku General Manager Radio Vox Mundi, yang juga membantu, membimbing, memimpin radio ini sehingga dapat berjalan sebagaimana yang dapat kita manfaatkan dan kita pergunakan. Kiranya keterlibatan karya-karya komunikasi yang telah Ibu Agustina lakukan sejak 2010 sampai saat ini kiranya terus berjalan dengan baik. Ketekunan dan upaya untuk bisa berkarya, berjalan dalam jatuh dan bangun, itulah dengan kemampuan yang ada yang membuat saya memberikan apresiasi. Dukungan yang baik ini kiranya juga menjadi kekuatan untuk bisa berlangkah di dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih dan profisiat juga untuk keluarga dan juga untuk semua yang ambil bagian dalam perayaan kegembiraan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, ibu bapa, saudara-saudari, seluruh hidup dan karya-karya kita, kesehatan jiwa dan raga kita, semua orang yang kita kasih kita doakan, terutama karya-karya komunikasi sosial yang kita rayakan dan kita karyakan di dalam hidup kita. Semua orang yang telah ambil bagian dalam karya pelayanan komunikasi sosial diberkati, dilindungi, dan dituntun oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita semua diutus. Amin.